Salam. Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, jemaat yang saya kasihi. 2 menit lagi kita akan memulai ibadah kita, dan mari kita menyiapkan hati kita untuk beribadah pada bulan April, minggu pertama 5 April ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur kita boleh beribadah, datang pada hadirat Tuhan. Dalam kesempatan ini, hari Minggu 5 April tahun 2020, dalam keterbatasan kita masih boleh beribadah dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai ibadah ini, saya persilakan kita mengambil saat teduh. Kita bersaat teduh. Ambil saat teduh selesai, kita naikkan pujian kita, berdiamlah, berdiamlah. Sujud
kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan kami bersyukur, di kediaman kami masing-masing kami boleh datang bersekutu, memuliakan nama Tuhan bersama keluarga, bahkan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan kiranya pimpin ibadah kami ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga selesai, biarlah berjalan sesuai dan seturut kehendak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita masih akan menaikkan pujian kita. Kita katakan hanya dekat Allah saja aku tenang, sebab daripadanya lah keselamatan. Allah saja
Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari kasih Tuhan, kita akan membacakan sebagian dari firman Tuhan secara bersama-sama dari Mazmur 9 ayat 2 sampai 11. Mazmur 9 ayat 2 sampai 11. Kita akan membacanya secara bersama-sama, baik kami di tempat ini maupun Bapak Ibu di tempat masing-masing. Mazmur 9 ayat 2 sampai 11. Allah pelindung orang saleh. Ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau, bermazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Sebab musuhku mundur tersandung jatuh dan binasa di hadapan-Mu. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil, Engkau duduk di atas tahta. Engkau telah menghadik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah Kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Musuh telah habis binasa, menjadi timbunan puing senantiasa. Kota-kota telah Kau runtuhkan, lenyaplah ingatan kepadanya. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal nama-Mu percaya kepadamu, sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Amin. Yang jawab pembacaan firman Tuhan pada hari ini, ayat 10 saya mengulangi bagi kita. Demikian Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Kita akan merenungkan firman Tuhan dan kita persiapkan hati kita, persiapkan pikiran kita untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Bersama-sama kita naikkan pujian bagaikan bejana siap dibentuk.
seperti bejana yang tidak sempurna. Kita rindu dibentuk oleh Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang baru. Kita mau dipulihkan oleh Tuhan menjadi orang percaya yang tangguh, yang sanggup menghadapi setiap tantangan kehidupan ini. Mari Bapak Ibu, kita naikkan syukur kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa dalam surga, terima kasih. Yang Kau untuk kami jauh lebih baik lagi Tuhan, sehingga setiap tantangan yang kami hadapi saat ini tidak melemahkan iman kami, tetapi semakin menguatkan iman kami dan semakin membuat kami lebih dekat lagi kepada-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa dalam surga, terima kasih. Karena yang terjadi dari awal bagaikan bejana, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Bapa, kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan kami Allah Tuhan dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Dalam segenap jalanku, dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Amin. Salam. Salam. Puji nama Tuhan di pagi yang berbahagia ini boleh kita beribadah bersama dengan Tuhan. Jemaat yang saya kasihi yang sedang ada di rumah, sedang menonton kita secara live dalam ibadah pada Minggu 5 April 2020. Baru diberkati oleh Tuhan, saya akan memimpin kita dalam doa syafaat kita sebelum kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, Engkau berikan kesempatan yang baik dan hari yang baik, dan kami sehat semua. Boleh kami berkumpul secara live, kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh berdoa syafaat saat, bersyukur untuk pertolongan buat bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia yang kami cintai, bangsa Indonesia di mana saja ini kami ada. Berdoa untuk para pemerintahan kami, oh Bapa, kiranya Engkau menolong mereka, menyertai mereka,
Berkati Bapak Presiden Joko Widodo bersama dengan jajarannya, dan kiranya mereka berfungsi sesuai dengan jabatan dan tanggung jawab mereka, bersama dengan gubernur, wali kota, RT RW, dan sampai kami sebagai masyarakat. Boleh kami sama-sama bergandeng tangan, saling melaksanakan fungsi kami masing-masing, dan saling bertanggung jawab setiap tugas tanggung jawab diberikan bagi kami itu. Dan secara khusus kami saat ini berdoa untuk virus corona ini. Kami berdoa supaya bangsa dan negara kami benar-benar Tuhan menjauhkan virus ini. Saat ini pemerintahan kami sedang memikirkan apapun yang dibutuhkan, baik dana maupun alat-alat kesehatan untuk mencegah virus corona ini, Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, kiranya Engkau ya Bapa yang bersama dengan mereka, yang menjaga mereka, dan kiranya semua dana-dana yang dibutuhkan boleh ada dan boleh tersalurkan sesuai dengan fungsinya. Dan kami berdoa untuk para dokter, para suster, dan para tim medis semua yang saat ini sedang bekerja keras untuk mengerjakan setiap tugas mereka, merawat pasien yang sudah kena virus ini. Kami berdoa dalam nama, kiranya Engkau ya Tuhan yang memberikan kesehatan bagi mereka, setiap para pasien yang saat ini sedang terbaring di rumah sakit. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan menyatakan mujizat bagi mereka. Kiranya mereka mengalami kesembuhan, kiranya mereka mengalami kesembuhan dari segala penyakit ini. Secara khusus untuk setiap anak-anak Tuhan yang saat ini pun boleh bekerja, kiranya mereka Engkau yang melindungi, kiranya mereka bersaksi, dan apapun yang menjadi kebutuhan mereka, Tuhan juga akan menolong. Saat ini kami berdoa untuk gereja kami, Gereja Anugerah Kristus. Kami berdoa untuk sinode kami, Palembang campur tangan. Kiranya Engkau juga yang menolong, yang melancarkan semua. Demikian untuk gereja kami Jemaat GKK Palembang, Tuhan berkati segenap jemaat yang pada saat ini pun boleh beribadah bersama dengan kami. Kiranya Engkau juga yang menolong menyertai Bapak Gembala, keluarga Bapak Daniel Ferry bersama dengan ibu dan adik-adik dan suatu Hayami dan seluruh yang bekerja di sana juga. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan tolong mereka juga, perlengkapi mereka, pakai mereka dengan dahsyat dengan nama-Mu ya Tuhan. Apapun yang menjadi rencana-rencana pelayanan di gereja bersama dengan majelis GKK Palembang, kiranya mereka bersatu hati. Setiap jemaat di sana dalam pertemuan, dalam pekerjaan, boleh juga Engkau yang campur tangan. Demikian juga kami berdoa setiap jemaat kami yang ada di GKK Pos Lampung ini. Berkati keluarga Cenovi yang lukisan ini juga bersama dengan kami, bersama dengan Susu, bersama dengan ini dan Cekis dan Pilih, juga berkati keluarga ini. Engkau berkati usaha pekerjaan setiap hari. Demikian juga untuk keluarga Ko Andi, kami terus berdoa dalam nama Yesus bersama dengan Cik Anita, adik kami El dan Pan-Pan dan juga Ibu aku, yang saat ini juga boleh bersama dengan kami. Oh Tuhan, Engkau tahu setiap pergumulan mereka, Engkau tahu setiap beban-beban mereka. Kami percaya Tuhan, ketika mereka menyerahkan semuanya itu ke dalam tangan-Mu, tak ada yang tak mungkin Tuhan kerjakan yang terbaik bagi mereka. Untuk Cik Eli, Engkau berkati kesehatannya dan pekerjaannya juga setiap hari, Tuhan tolong, dan masa depannya dan imannya di dalam Engkau supaya bertumbuh Tuhan. Demikian juga untuk Cemeli, Tuhan berkati kesehatannya, pekerjaannya dan imannya, bahkan dalam pelayanannya, apapun yang dirindukan dalam masa depannya, kiranya Engkau yang campurkan. Demikian juga untuk Mobili, Engkau berkati juga pekerjaan setiap hari di Bandar Lampung ini Tuhan. Kiranya semuanya boleh berjalan dengan baik dan pekerjaan di kantor bersama dengan Jesse Ucen dan Liam yang ada di Palembang, Tuhan berkati. Engkau berkati setiap usaha dan pekerjaannya di Palembang. Demikian juga kami berdoa untuk yang dan keluarga yang Kau berkati, Kau tolong juga setiap usaha pekerjaan sepanjang hari ini. Demikian juga untuk Abon bersama dengan Ibu Fatimah dan adik kami Syolin, terus Engkau tolong memberikan penyembuhan dan kesehatannya. Demikian juga untuk Ranto yang saat ini boleh bersama dengan kami juga Kau sertai pekerjaannya, masa depannya, keluarganya, adik-adiknya dalam studinya, Engkau tolong memberkati juga Tuhan. Demikian juga untuk Kokisu juga yang terus juga berdoa dengan dia, karena Engkau berkati usaha dan pekerjaan dan juga dalam masa depannya. Berkati juga keluarga hamba-Mu yang saat ini juga melayani di GKK Pos Lampung ini. Tuhan perlengkapi dengan kuasa-Mu sehingga semua pelayanan boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berbicara kepada kami Bapa. Kami siap untuk dibekali, untuk dikuatkan, untuk dipulihkan oleh firman Tuhan supaya hubungan kami menjadi hubungan yang harmonis ya Tuhan dengan Engkau.
Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, pagi hari ini saya mengajak kita membaca satu bagian kebenaran firman Tuhan dari kitab Yesaya. Kitab Yesaya pasal yang ke-27 ayatnya yang ke-5. Kitab Yesaya pasal yang ke-27 ayatnya yang ke-5. Bapak Ibu Saudara sudah ketemu, katakan amin. Amin, puji Tuhan. Saya akan membaca bagi kita semuanya pagi hari ini Bapak Ibu. Yesaya pasal 27 ayat yang ke-5. Ini berbicara tentang kehidupan bangsa Israel. Bagaimana mereka menjalani hidup, bagaimana mereka taat atau setia atau tidak setia kepada Tuhan. 27 ayat ini, kecuali kalau mereka mencari perlindungan kepadaku dan mencari damai dengan aku, yang mencari damai dengan aku. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan itu senang dan sangat rindu. Setiap kali saya sampaikan, jika kita anak-anaknya selalu datang dan selalu berkomunikasi dengan Dia. Pagi hari ini saya akan mengangkat satu tema dari kebenaran firman Tuhan ini adalah mencari Tuhan awal pemulihan. Mencari Tuhan awal pemulihan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dalam hidup ini ada dua penyakit yang harus kita tahu, dan mungkin juga terkadang kita tidak peduli dengan penyakit-penyakit yang kita alami dalam hidup kita. Yang pertama adalah penyakit secara jasmani dan penyakit secara rohani, Bapak Ibu. Kalau saya bandingkan dengan dua penyakit ini, secara jasmani dan secara rohani, menurut Anda mana yang sering kita pedulikan? Penyakit jasmani atau rohani? Penyakit jasmani, Bapak Ibu Saudara. Terkadang kita lebih peduli dengan penyakit jasmani kita. Entah penyakit jasmani itu datang karena perbuatan kita sendiri, atau juga datang karena memang ada penyakit di dalam diri kita. Tetapi secara sadar atau tidak sadar, terkadang kita lebih peduli dengan penyakit kita secara jasmani. Entah batuk sedikit lah, atau pilek sedikit lah, datang ke dokter beli obat. Karena kenapa Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan? Setiap kita tidak ada yang mau sakit. Benar? Setiap kita tidak ada yang mau sakit. Setiap kita itu kita supaya apa? Supaya sehat. Supaya sehat. Sehingga ketika sehat boleh semua beraktivitas. Maka orang yang sakit, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, perlu yang namanya pemulihan. Yang Bapak Ibu yang mungkin ada keluarga yang ada di rumah sakit, saat ini mungkin sedang bergumul, saat ini mungkin sedang berjaga, saat ini mungkin sedang mencari obat. Karena kenapa kita merindukan orang sakit ini mengalami pemulihan? Apa itu pemulihan? Pemulihan itu adalah proses di mana keadaan yang tidak baik bisa kembali kepada keadaan yang semula. Sehingga dalam mengalami pemulihan ada proses yang harus kita jalani. Dan ketika proses yang kita jalani itu sudah tercapai, maka orang itu sudah sembuh, maka yang kita rasakan apa? Sukacita. Waduh, puji Tuhan, adik saya sudah sembuh, bapak saya sudah sembuh, sudah pulang dari rumah sakit, saat ini sudah di rumah. Ada sukacita. Ketika keluarga kita sakit atau ketika diri kita sakit, kita mengalami sukacita yang dahsyat. Kita mengalami kebahagiaan. Karena kenapa? Karena ketika berada dalam situasi yang sakit, kita bergumul, kita berpikir, baik dalam maupun situasi apapun, kita harus berjuang supaya dia sembuh. Sehingga ketika dia sembuh, maka kita bersuka cita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, itu adalah penyakit secara jasmani yang selalu kita pedulikan, yang selalu kita perhatikan.
Tetapi ada satu penyakit Bapak Ibu Saudara yang seringkali kita gagal, yang seringkali kita tidak pedulikan, yang seringkali kita abaikan, yaitu penyakit rohani kita. Penyakit rohani kita. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Kenapa Tuhan berkata kepada bangsa Israel, kecuali kalau mereka mencari perlindungan kepadaku dan mencari damai dengan aku. Bangsa Israel sedang merasakan apa mereka ini? Ternyata Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, mereka sehat secara jasmani, secara fisik, tetapi mereka mengalami penyakit secara rohani. Penyakit secara rohani yang mereka alami adalah hidup mereka, perbuatan mereka, tingkah laku mereka sedang membuat hati Tuhan menangis. Keadaan mereka sedang bertolak belakang dari apa yang Tuhan harapkan, dari apa yang Tuhan rindukan, tapi mereka melakukan semua tindakan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Mereka melakukan segala dosa yang Tuhan sudah larang, tapi mereka melakukan. Tapi apa yang Tuhan perintahkan, mereka tidak melakukannya. Maka mereka sedang dalam keadaan penyakit secara rohani. Maka inilah harus dipulihkan Bapak Ibu Saudara. Demikian juga kita yang saat ini, yang sedang menonton, yang sedang melihat video ini, dan yang sedang saat ini berada di tempat ini. Kita melihat, kita sehat secara jasmani, oke, puji Tuhan. Tapi kita harus melihat, saya ini sedang sakit juga secara rohani. Saya ini sedang sakit secara rohani, maka saya harus sembuh dengan secara rohani ini. Sakit apa sih saya secara rohani ini? Oh, saya ini sudah tidak lagi mencari Tuhan. Oh, saya ini sudah tidak lagi mengandalkan Tuhan. Oh, saya ini sedang sombong. Oh, saya ini tidak suka melihat orang bahagia. Oh, saya ini tidak suka ditegur oleh Tuhan. Oh, saya ini lebih suka melakukan dosa. Nah, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Semua hal-hal itu kita harus dipulihkan kembali. Karena kenapa keadaan kita sudah tidak lagi benar-benar dalam keadaan yang Tuhan harapkan. Kita sedang sakit tapi tidak kelihatan. Tapi kita merasakan sakit itu. Nah, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa yang kita lakukan dengan penyakit kita? Kalau saat ini hubungan kita dengan Tuhan mungkin sudah tidak harmonis, dan ketika hubungan kita dengan Tuhan tidak harmonis, pasti juga dengan rekan kerja, dengan anak-anak, bahkan siapapun, pasti juga akan terganggu. Ketika rohani kita sudah tidak lagi berada dalam keadaan yang stabil, berada dalam keadaan yang normal, yang ada adalah emosi, marah, saling menyalahkan, menuduh, dan segala sesuatunya, maka hal itu juga berakibat fatal dalam menjalani hidup kita hari lepas hari. Berakibat fatal. Lihat orang bahagia atau nyanyi atau ketawa, kita marah. Lihat orang sedih, kita marah. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, keadaan rohani kita sedang kacau. Tuhan menegur kita lewat firman. Justru kita menolak. Justru kita berkata itu bukan untuk saya, itu untuk rampok, itu untuk tetangga saya. Saya sih sudah bagus, saya ingin memuji Tuhan. Tetapi memuji Tuhan hanya sebagai KTP biasa. Munafik kehidupannya. Dan orang yang munafik, Tuhan tidak senang dengan pribadi seperti itu. Nah, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, maka kita membutuhkan pemulihan. Kita harus diproses untuk mengalami pemulihan yang sempurna. Kita harus diproses untuk kembali kepada tempat yang awal yang sudah Tuhan mau, yang sudah Tuhan tetapkan. Saat ini kita sedang sakit, dan sakit itu harus disembuhkan. Penyakit rohani itu harus disembuhkan, Bapak Ibu Saudara. Dengan apa kita harus disembuhkan? Kita harus kembali mencari Tuhan. Kita harus datang kepada Tuhan, sama seperti bangsa Israel. Walaupun mereka berdosa, saat ini mereka berada dalam keberdosaan mereka, Tuhan berikan kesempatan. Kamu harus kembali. Saya akan memberkati, saya akan berikan damai.
kembali mencari aku. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita memberikan waktu kita 10 jam, 12 jam untuk mengerjakan apa yang menjadi kebutuhan hidup kita, apa yang menjadi keinginan kita. Kita memberikan waktu kita sebanyak mungkin, kita memberikan kesempatan sebanyak mungkin. Tetapi adakah waktu kita 1 jam, 2 jam kita berikan khusus untuk berdoa, untuk beribadah dan membaca kebenaran firman Tuhan? Hanya 2 jam Tuhan merindukan kita bersama dengan Dia. Maka Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana cara yang tepat supaya kita mendapatkan jalan keluar, supaya kita dipulihkan oleh Tuhan? Yang pertama adalah di ayat yang kelima. Boleh baca ayat yang kelima? Kecuali kalau mereka mencari perlindungan kepadaku. Nah, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberikan jalan. Ya. Tuhan itu Dia menyampaikan sesuatu dan Dia memberikan jalan supaya kita bisa melakukannya. Ini Tuhan tidak hanya asal ngomong, kamu lakukan kau ini enggak. Ada jalan, dia bukan jalan, Bapak Ibu Saudara. Jadi tinggal kita menjalani jalan yang sudah Tuhan berikan itu. Jadi jangan kita lagi membuat jalan kita sendiri, jangan kita lagi memikirkan jalan kita sendiri. Tuhan itu sangat baik. Tuhan berkata, mencari perlindungan kepadaku. Saudara, jelas ya? Tuhan itu menyuruh kita cari perlindungan kepadaku. Artinya apa? Kamu jangan cari perlindungan lagi kepada tempat lain. Kamu jangan cari lagi orang yang pintar. Kamu jangan lagi memikirkan jalan yang terbaik untuk apa. Tuhan menyuruh mencari perlindungan kepada Allah. Tuhan itu sayang bagi kita, Bapak Ibu. Amin. Tuhan itu merindukan kita kembali kepada Dia, Bapak Ibu. Karena kenapa? Tuhan tahu kita ini sedang berjalan di jalan yang tidak baik. Kita ini sedang berjalan di jalan yang merusak hidup kita. Kita ini sedang berjalan di jalan yang tidak ada kedamaian. Maka Tuhan memberikan jalan. Carilah aku. Perlindungan hanya ada sama Tuhan. Ya. Perlindungan hanya sama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Apapun yang menjadi perlindungan kita, mungkin ada yang menjaga rumah kita, mungkin ada orang yang kita kenal, yang kita gaji melindungi kita. Tetapi itu semua terbatas, Bapak Ibu Saudara. Itu perlindungan secara jasmani. Saat ini sedang kamu sakit secara rohani, yang bisa menyembuhkan penyakit secara rohani kamu dengan Tuhan. Walaupun kamu secara fisik dilindungi, tetapi penyakit secara rohani lama-lama kamu mati, Bapak Ibu Saudara. Walaupun kamu sehat, tapi sebenarnya kosong di dalam hati. Tuhan memberikan apa? Mencari perlindungan kepadaku. Hanya Tuhanlah yang menjadi perlindungan kita. Ayat ini ditujukan kepada bangsa Israel pada waktu mereka sedang berada dalam situasi yang tidak baik. Mungkin banyak musuh mereka, atau mereka mengandalkan orang lain musuh mereka. Waduh, semuanya itu sia-sia, Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk keluar dari penghukuman Tuhan, asalkan mereka mencari perlindungan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang berkata oleh Tuhan, Tuhan itu sangat baik bagi kita, Bapak. Sebelum Dia menghukum kita, Dia memberikan kesempatan, Dia memberikan jalan. Kamu sedang sakit, kamu harus kembali, kamu harus dipulihkan ke tempat yang semula. Tapi kamu harus mencari perlindungan kepada Aku. Dahsyat sekali, Bapak Ibu Saudara. Itu Bapa yang baik. Dia adalah Allah yang melindungi. Kalau Allah yang melindungi kita, Bapak Ibu Saudara, adapun musuh, adapun badai, adapun masalah, adapun orang yang menjaga rumah kita 24 jam, tetapi bisa saja juga orang masuk lari di dalam. Tapi kalau Tuhan yang melindungi, Tuhan bekerja dengan cara kerja Tuhan sendiri. Makanya Tuhan berkata tadi, kau jangan mencari jalan sendiri lagi. Kamu jangan memikirkan jalan mulut lagi. Ikuti saja jalan yang sudah saya perintahkan. Berlindunglah kepada Aku. Berlindunglah kepada Aku. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Apakah sulit kita berlindung sama Tuhan? Tidak sulit. Tapi apa yang dibutuhkan? Hati kita. Maukah kita mencari perlindungan sama Tuhan? Atau kita
yang menjadi pegangan iman kita. Hanya Tuhanlah perlindungan saya, Bapak Ibu, dan Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu Saudara. Persoalan apapun cari Tuhan, bawa di hadapan Tuhan. Karena kenapa? Karena Tuhan yang berkata, maka Tuhan pasti akan bertanggung jawab. Itu kerjanya Tuhan Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, di ayat yang ke-5b, rantau. Nah, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menyuruh kita mencari damai dengan Tuhan. Arti damai dengan Tuhan adalah, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, 2 kali diulang di ayat yang ke-5b ini adalah berdamai dengan Tuhan. Artinya adalah memohon ampun kepada Tuhan, memohon keselamatan daripada Tuhan. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, sangat penting kita harus memohon ampun kepada Tuhan. Tuhan memaafkan saya dan Bapak Ibu tanpa syarat. Apakah kita juga mau mengampuni orang, memaafkan orang tanpa syarat? Nah, ini yang menjadi pergumulan juga kita, Bapak Ibu Saudara. Mengampuni, mengampuni lebih sulit. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni, mengampuni lebih sulit. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Pujian itu begitu enak, enak didengar, enak kita nyanyi, Bapak Ibu Saudara. Tetapi dalam perbuatan kita hari lepas hari, kata pengampunan tidak pernah keluar untuk orang yang menyakiti kita. Kata pengampunan memberkenal kepada orang yang sudah bersalah tidak pernah kita berikan. Tetapi kesalahannya hanya dia injak kaki kita udah marah. Tetapi kesalahannya hanya dia geser motor kita sedikit di tempat parkir, kita sudah marah. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberikan teladan. Tuhan mengampuni saya dan Bapak Ibu tanpa syarat. Kalaupun Tuhan mengampuni saya ada syarat dan tidak mungkin saya memenuhi syarat ini, saya dan Bapak Ibu tidak akan bisa memenuhi syarat yang Tuhan tentukan dalam itu supaya kita diampuni. Tetapi kenapa saya diampuni? Tuhan memandang saya berharga di mata. Tuhan memandang bahwa saya adalah umat pilihannya dan Dia harus memberikan kesempatan bagi mereka. Dan kesempatan ini Bapak Ibu Saudara diberkati untuk datang kepada Tuhan. Terkadang kita lalai, Bapak Ibu Saudara. Terkadang kita tidak mempedulikannya. Terkadang kita mengabaikan dan berjalan begitu saja, Bapak Ibu Saudara. Mencari damai dengan Tuhan. Mari kita memohon pengampunan kepada Tuhan. Tuhan itu baik, memberikan kita pengampunan. Tetapi dari persoalannya, saya dan Bapak Ibu mau tak mencari Tuhan? Saya dan Bapak Ibu mau tak kita datang kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan? Kita rela memohon ke tempat orang lain dengan meminta pertolongan, kita nunduk, kita ada melakukan semuanya. Kita memohon saja kepada manusia kaya, kita menyerahkan semua hidup kita. Tapi kenapa ketika Tuhan merindukan kita datang kepada Dia, memohon ampun kepada Dia, kita tidak mau melakukan? Berarti apa? Kita lebih meninggikan manusia daripada Tuhan dalam hidup kita. Kita lebih takut sama manusia daripada kita takut sama Tuhan. Nah, itu salah, Bapak Ibu Saudara. Apa bedanya kita dengan bangsa Israel? Pagi hari saya menyampaikan ini. Tuhan memberikan jalan bagi kita, cari damai bersama dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Dengan dua hal ini, maka kita mengalami pemulihan. Kita mengalami pemulihan, kita disembuhkan secara jasmani, kita disembuhkan secara rohani, dan saya yakin dan percaya ketika kita sudah mengalami itu, pasti kita kuat dan sehat. Untuk apa? Untuk melakukan segala fungsi dan tanggung jawab kita dalam hidup. Oleh karena itu, Bapak Ibu berkata oleh Tuhan Yesus Kristus, kesalahan apapun kita di hadapan Tuhan, Tuhan sayang sama kita. Tuhan mau memberikan saya. Tuhan mau memberikan saya dan Bapak Ibu dalam segala keadaan apapun. Carilah Tuhan, berlindunglah kepada Tuhan, carilah damai.
apapun keadaan situasi kita, hadirlah, wartakan, lakukan kedamaian. Lakukan kedamaian kepada semua orang yang bersama dengan kita. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini pada Minggu 5 April ini memberkati kita. Mencari Tuhan awal pemulihan. Mencari perlindungan sama Tuhan, dan kita mencari damai dengan Tuhan. Bukan mencari masalah, Bapak Ibu Saudara, mencari damai dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kami renungkan pada pagi hari ini. Kami bersyukur kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Kasih-Mu besar bagi kami. Tuhan memberikan jalan supaya kami mengalami pemulihan secara jasmani dan secara rohani ketika kami taat dan setia melakukan setiap perintah dan aturan yang ada. Kami tidak percaya pasti kami mengalami berkat daripada Tuhan. Berkati segenap jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini, yang ada di rumah, yang ada di tempat ini, yang saat ini sedang menonton juga. Tuhan tahu jikalau kami berjuang, mampukan kami berjuang untuk kami boleh diberikan oleh Tuhan, untuk kami lagi semakin menyenangkan Tuhan. Dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, ibadah kita telah selesai dan saat ini saya menyampaikan pengumuman. Firman Tuhan sudah selesai. Pengumuman minggu depan kita tetap ibadah jam 10 pagi dan kita berdoa supaya Tuhan menolong kita. Selanjutnya pengumuman dan Jumat Agung kita ibadah mengikuti live dari Giaka Pusat maupun ibadah kesengsaraan Tuhan Yesus, dan minggu tanggal 12 itu adalah Paskah. Kita ibadah di tempat kita masing-masing dan kami akan memimpin kita dari tempat ini. Dan setiap hari kita tetap berdoa, Bapak Ibu Saudara, jam 8:30 malam. Bapak Ibu kalau ada berdoa boleh Bapak Ibu kirim lewat WA, lewat SMS, boleh juga Bapak Ibu menyampaikan kepada kami akan mendoakan. Bapak Ibu saya undang kita semua bagi berdiri. Kita akan pujikan puji Allah Bapa Putra. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh selamat sumber berkat. Amin. Mari kita bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, dan juga mengampuni orang salah kami, dan janganlah kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai-sampai. Amin. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita beraktivitas pada hari ini. Mari kita akan terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak Ibu silakan duduk sambil dulu sejenak ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam.